dengan tuntutan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan pendekatan politik ekstrim terhadap sejumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terburuk kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam, melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asas-asas termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal lagu kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kepolisian, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota Gengso seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. Tiga, pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Wiranto, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. Empat, pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif pengelolaan dan pelaksanaan APBN, hutang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Blok Medan, dan lain-lain. Lanjut. Pemerintah menjabat versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam, melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan
Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini ya, itu mengenai kasus Pak Joko Widodo atau ijazah daripada Pak Joko Widodo. Nah, yang seperti yang kita lihat di dalam video teman-teman, terjadi kericuhan atau demo bahwa mengatakan adili Jokowi karena telah membohongi rakyat Indonesia dengan berijazah palsu. Nah, sehingga juga teman-teman dalam hal ini ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan bongkar hasil korupsi Jokowi. Bapak Jokowi harus diadili karena sudah menipu jutaan masyarakat Indonesia. Lanjut lagi. Ayo siap mendukung dan membantu mengadili Jokowi ke Solo. Yang lindungi Jokowi diseret sekalian, jangan pandang bulu. Nah, lanjut lagi teman-teman. Mantan presiden yang tidak punya martabat di hati rakyat malah dicemooh dan direndahkan. Korupsi yang menggurita, bongkar rumah Jokowi, sang dewa ibu katanya tembus 8.000 triliun. Ayo orang Solo yang baik, hancurkan rumah hasil menjolimi rakyat banyak. Nah, lanjut lagi. Ya Allah, turunkanlah orang-orang yang inginkan kejujuran untuk melawan kebohongan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Mantap, ini kalau rakyat marah sudah pantas Jokowi menerimanya. Mantap, harus diadili oleh rakyat seluruh Indonesia karena hukum Indonesia dimanipulasi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Setuju, Jokowi harus diadili, sudah membuat rakyat menderita. Jokowi harus diadili, maksudkan Gibran yang tidak tamat SMA atau bohong. Jokowi yang berisi ribuan triliun uang rakyat. Merapat semua rakyat untuk mendukung bapak-bapak ini yang lebih berjuang. Pakai atau sensor rebokan pagar rumah Jokowi, rakyat tidak kesabaran habis. Sebaiknya cepat didapalkan sebelum iblis bangkit kembali gerogoti uang rakyat. Tetap berjuang, adili si perusak negara. Uang dari rakyat kembalikan ke rakyat. Nah, lanjut lagi teman-teman. Sangat mantap, mahasiswa dan rakyat bersatu. Setuju, adili Jokowi pembohong. Yang mampu mengadili rakyat sudah kebal hukum. Akhirnya pengadilan rakyat terjadi. Inilah karena buruk apa yang pernah Jokowi lakukan. Semua maling koruptor seret ke pengadilan Mahkamah Rakyat Indonesia. Semangat, rakyat yang sehat dan punya akal pikiran yang baik, lawan pemimpin dan para pejabat yang zolim koruptor. Setuju, Mulyono keluarga, kroni dan antek-antek ditangkap, diadili, disita asetnya untuk membayar utang negara. Para mahasiswa generasi yang diharapkan rakyat receh ini, di bawah tanah rumah Jokowi banyak uang haram. Lanjut lagi. Lampung mendoakan para pejuang semoga diberi kesehatan. Ini puncak kejengkelan rakyat untuk yang kebal hukum, sukses doa menyertai. Prabowo hanya boneka si Jokowi, kong kaling kong 11-12 sama Jokowi. Bagus sekali tindakan orang-orang Solo. Terus bongkar-bongkar Jokowi itu uang rakyat ribuan triliun. Revolusi itu solusinya karena kepolisian sudah jadi jongos Jokowi. Mantap Bang KPK dan polisi, jaksa tidak mau memeriksa rakyat yang harus mengadilinya. Pak Jokowi cuma bermodalkan berani, berdekatnya menjadi pemimpin dengan berpegang ijazah palsu 2 periode. Maka Pak Jokowi beserta para pelindung serta antek-antek siap-siap saja memetik dan menikmati dampak serta akibat yang kemungkinan besar akan menimpanya. Kompak, rakyat harus diadili. Lanjutkan dan adili Jokowi saja kalau benar itu. Mantap saudara-saudaraku yang ada di Solo, Jogja. Demo kalian dilindungi Allah. Undang-undang tertinggi. Nah, lanjut lagi.
Kebal hukum, kebal muka, kebal duit. Sebagai sang anak-anak, saya sangat setuju. Saya dari kota Solo sangat jauh, tidak bisa ikut demo. Kuncinya ditetesi air keras, Pak. Tidak perlu repot-repot merusak pintu atau yang lain-lain. Sudah hancurkan sikat sampai rata. Alhamdulillah masih ada orang yang peduli sama negeri ini. Adili Jokowi sumber dari segala sumber masalah di negeri ini. Mantap, rakyat mendukung. Memalukan pelindungnya juga tidak punya malu. Lanjutkan perjuangan demi perbaikan rakyat masa depan. Lanjut lagi. Rakyat Indonesia pasti marah, sudah tidak sabar. Kuli bangunan saja sudah mengerti bahwa Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Tangkap, seret ke sel, adili, sita semua hartanya. Secara logika, termul-termul sekarang makin banyak saja, artinya uang hasil korupsinya masih banyak di bunker. Kami setuju di demo, bongkar bunkernya, KPK dulu, diam aja, biar rakyat yang gerak. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.